Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang untuk melanjutkan kajian kita tentang asbabun nuzul dari ayat-ayat Al-Quran. Dan kita telah sampai pada ayat yang ke-159 surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi dan fadhu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sebab turunnya ayat ini adalah pada waktu kaum muslimin mendapatkan kemenangan dalam peperangan Badar, banyak orang-orang musyrikin yang menjadi tawanan perang. Untuk menyelesaikan masalah itu, Rasulullah SAW mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Rasulullah SAW meminta pendapat Abu Bakar tentang tawanan perang tersebut. Abu Bakar memberikan pendapatnya bahwa tawanan perang itu sebaiknya dikembalikan keluarganya dengan membayar tebusan. Hal mana sebagai bukti bahwa Islam itu lunak, apalagi kehadirannya baru saja. Pada Umar bin Khattab juga dimintai pendapatnya. Ia mengemukakan bahwa tawanan perang itu dibunuh saja. Yang diperintah membunuh adalah keluarganya. Hal mana dimaksudkan agar di belakang hari mereka tidak berani lagi menghina dan mencaci Islam. Sebab bagaimanapun Islam perlu memperlihatkan kekuatannya di mata mereka. Dari dua pendapat yang bertolak belakang ini, Rasulullah SAW sangat kesulitan untuk mengambil kesimpulan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-159 yang menegaskan agar Rasulullah SAW berbuat lemah lembut. Kalau berkeras hati, tentu mereka tidak akan menarik simpati sehingga mereka akan lari dari ajaran Islam. Alhasil ayat ini diturunkan sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar Siddiq. Di sisi lain memberi peringatan kepada Umar bin Khattab, apabila dalam permusyawarahan pendapatnya tidak diterima, hendaklah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sangat mencintai orang yang bertawakal. Dengan turunnya ayat ini, maka tawanan perang itu pun dilepaskan sebagaimana saran Abu Bakar. Hadis riwayat Kanabi dari Abi Salih dari Ibnu Abbas. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-161, surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nabiyyi ay yaghla wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamati thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Artinya tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.
Sebab turunnya ayat ini adalah ayat ke-161 ini diturunkan sehubungan dengan hilangnya harta rampasan perang yang belum dibagikan kepada yang berhak menerima. Pada waktu itu sebuah permadani merah hilang dari tempat penyimpanan. Peristiwa ini terjadi pada peperangan Badar. Peristiwa ini memancing mereka untuk mengeluarkan pendapat. Di antara mereka ada yang berkata, mungkin Rasulullah yang mengambilnya. Sehubungan dengan pendapat yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai bantahan terhadap tuduhan yang dilontarkan kepada Rasulullah SAW tersebut. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa berkali-kali Rasulullah SAW mengirim pasukan tempur ke medan peperangan. Pada suatu ketika ada pasukan yang pulang dengan membawa gulul atau mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan kepada yang berhak, yang berupa ikat kepala yang indah terbuat dari emas. Sehubungan dengan kejadian itu, dan itu terjadi berulang kali, Allah SWT menurunkan ayat ke-161 yang dimaksudkan untuk memberi peringatan dan larangan mengambil rampasan perang sebelum dibagikan sebagaimana mestinya, yaitu sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Kabir dengan sanad yang kuat dari Ibnu Abbas. Selanjutnya ayat 165 sampai dengan 167. Bismillahirrahmanirrahim. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi'idnillahi wa liya'lamal mu'minin. Wa liya'lamal ladzina nafaqu wa qila lahum ta'alau qatilu fi sabilillahi awidfa'u qalu na'lamu qitalan la taba'nakum hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil imani yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Artinya, dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat pada musuh-musuhmu pada peperangan Badar, kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya 2 pasukan, maka kekalahan itu adalah dengan izin atau takdir Allah, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman. Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik. Pada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak ada terkandung dalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Sebab turunnya ayat-ayat ini adalah ayat ke-165 diturunkan sehubungan dengan Umar bin Khattab sewaktu berkata, kekalahan pada perang Uhud lantaran perbuatan mereka sendiri, yaitu mengambil fida atau tebusan tawanan perang pada waktu perang Badar.
Pada perang Uhud tersebut ada 70 sahabat Nabi SAW yang gugur sebagai syuhada dan sebagian yang lain lari menyelamatkan diri, terdesak dan bercerai-berai. Dalam keadaan yang serba panik ini, Rasulullah SAW mendapat luka. Gigi keempatnya terkena panah sehingga pecah. Demikian juga topi besi beliau porak-poranda. Karena musibah ini Rasulullah SAW berlumuran darah. Sehubungan dengan peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini yang memberikan ketegasan bahwa datangnya musibah itu karena kelalaian dan kekurang waspadaan sendiri, bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Umar bin Khattab. Dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa pada waktu itu orang-orang munafik di bawah pimpinan Abdullah bin Ubayyin bin Salul apabila diberangkatkan ke medan perang selalu kembali di tengah jalan, tidak pernah sampai ke tempat tujuan. Hal yang demikian ini banyak mempengaruhi kaum muslimin sehingga merasa ogah untuk ikut dalam pertempuran meluhurkan agama di jalan Allah. Sebagai misal ketika berangkat ke Gunung Uhud, Rasulullah SAW membawa pasukan sebanyak 1.000 orang. Ketika sampai di Syawat, sebuah tempat antara Uhud dan Madinah, Abdullah bin Ubayyin bin Salul kembali dengan membawa sepertiga pasukan. Mereka itu terdiri dari orang-orang munafik dan orang-orang yang ragu-ragu dalam peperangan. Sehubungan dengan perbuatan Abdullah bin Ubayyin dan teman-temannya itu, Allah menurunkan ayat ke 166 sampai dengan 167 yang dengan tegas mereka ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolak kematian kalau sekiranya peperangan itu sebagai sebab kematian teman-teman mereka. Hadis riwayat Ibnu Ishaq dari Mujahid dari Jabir bin Abdullah. Selanjutnya ayat ke-168 surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu li'ikhwanihim wa ta'adu law ata'una ma kutilu qul fadra'u an anfusakumul mauta in kuntum shadiqin. Artinya orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, tolaklah kematian itu dari dirimu jika kamu orang-orang yang benar. Sebab turunnya ayat ini adalah Abdullah bin Ubayyin bin Salul adalah seorang tokoh yang munafik, yang apabila Rasulullah SAW mengadakan peperangan, mengalami kekalahan, khususnya di waktu perang Uhud, dia selalu mengatakan, kalau sekiranya mereka mengikuti aku, tentu mereka tidak akan mati konyol di medan pertempuran. Kata-kata ini diucapkan karena beranggapan bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui strategi peperangan. Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ke-168 sebagai tantangan terhadap ucapan Abdullah bin Ubayyin tersebut. Allah SWT menantangnya, kalau sekiranya apa yang dikatakan benar, maka dipersilakan untuk menolak kematian. Hadis riwayat Ibnu Ishaq dari Mujahid dari Jabir bin Abdullah. Selanjutnya ayat ke-169 sampai dengan 171 surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalqihim alla khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadli wa anna
innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Sebab turunnya ayat-ayat ini adalah pada suatu waktu Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menjadikan arwah saudara-saudaramu yang gugur di medan Uhud dalam bentuk burung hijau yang datang dan pergi mengunjungi sungai di surga serta makan buah-buahan di sana. Mereka terbang dengan bebasnya sampai menghampiri lampu emas yang tergantung di bawah ars. Ketika mereka mendapatkan makan dan minum yang lezat dan mendapatkan tempat tidur yang empuk, mereka berkata, alangkah bahagianya sekiranya teman-teman kita yang masih di dunia mengetahui apa yang telah Allah berikan kepada kita ini. Sehingga seolah-olah mereka tidak akan berhenti mengadakan jihad dan tidak merasa ogah-ogahan. Pasti mereka akan lebih gigih lagi memperjuangkan agama Allah dan tidak akan mundur dalam pertempuran. Mendengar ucapan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku akan menyampaikan angan-anganmu ini kepada teman-temanmu yang masih berada di dunia. Demi untuk memenuhi janji Allah, maka diturunkanlah ayat ke-169 sampai dengan 171 yang dengan tegas menceritakan tentang kehidupan para syuhada di akhirat serta kenikmatan yang diberikan sehingga mereka yang berada di belakang tidak akan merasa menyesal dan tidak merasa malas untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Hakim dan yang lain dari Ibnu Abbas. Selanjutnya ayat ke-172 sampai dengan 174 surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina istajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahumul qarhu lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun adzim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qulu hasbunallahi wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wa attaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin azim. Artinya yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya sudah mereka mendapat luka dalam peperangan Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar. Itu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar. Sebab turunnya ayat-ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan perasaan takut di dalam hati Abu Sufyan pada hari perang Uhud setelah pasukan yang dipimpinnya dapat memporak-porandakan antara kaum muslimin.
Kemudian Abu Sufyan pulang ke Mekah. Melihat kenyataan yang demikian, Rasulullah SAW bersabda, Abu Sufyan sekarang telah terpukul mentalnya. Ini dia pulang ke Mekah dan Allah telah menanamkan perasaan takut di dalam hatinya. Perang Uhud terjadi pada bulan Syawal. Sebulan kemudian datang bulan Zulqa'dah, di mana para pedagang Quraisy mulai berdatangan ke Madinah. Pada waktu itu mereka berhenti di Gunung Badar Subro. Di saat itu kaum muslimin baru merasakan pahit ketir dan sakitnya luka-luka yang diderita pada pertempuran Uhud. Melihat kedatangan orang-orang Quraisy, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat agar mendatangi tempat di mana orang-orang kafir Quraisy berkumpul. Dalam keadaan yang seperti ini, datanglah setan menakut-nakuti para sahabat dengan mengumandangkan kata-kata, sesungguhnya pihak musuh telah siap dan membawa perbekalan yang cukup untuk memerangimu. Wahai kaum muslimin, mendengar ocehan setan itu, para sahabat sedikit enggan untuk mematuhi perintah Rasulullah SAW. Melihat perasaan ogah-ogahan dari para sahabat, Rasulullah SAW bersabda, aku tetap akan berangkat sekalipun tak ada seseorang yang mengikutiku. Maka dengan segera Abu Bakar berdiri tegak, kemudian diikuti oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Sehingga jumlah yang ikut Rasulullah SAW ada 70 orang sahabat. Mereka bergerak mencari Abu Sufyan sehingga mereka sampai ke tanah Syafra. Sehubungan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-172 sampai dengan 174 sebagai pujian terhadap orang-orang yang mentaati perintah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan buat mereka pahala yang besar, karunia dan nikmat yang amat besar dari sisinya. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Aufi dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa ketika kaum musyrikin kembali dari peperangan di Gunung Uhud, mereka berkata, mengapa Muhammad tidak kamu bunuh saja? Dan mengapa kamu tidak merampas gadis-gadis Madinah? Perbuatanmu pulang dengan tidak membawa rampasan gadis-gadis Madinah dan tidak bisa membunuh Muhammad itu adalah sangat jelek. Oleh sebab itu pulang sajalah. Perkataan mereka yang seperti ini didengar oleh Rasulullah SAW. Sehingga beliau memerintahkan untuk mempersiapkan seperangkat pasukan perang untuk menyambut dan menghajar habis-habisan orang-orang musyrikin Quraisy. Kemudian mereka dikejar sampai ke Ra'ul Asyad, Biru Abid Utbah. Sehubungan dengan peristiwa itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-172 dan 173 sebagai pujian terhadap orang-orang yang taat kepada perintah Rasulullah SAW, yang berarti taat dan patuh pula kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini terangkan pula bahwa Abu Sufyan pada suatu waktu pernah berkata, wahai Muhammad, hidupmu akan berakhir pada musim pasar di Badar, tempat di mana kawan-kawanku dahulu terbunuh. Oleh karena teringat kata-kata Abu Sufyan, bagian para sahabat Nabi SAW ada yang merasa lesu dan enggan untuk pergi berperang, sehingga mereka pulang kembali. Sedangkan para sahabat yang gigih dan bersemangat meneruskan perjalanan dan peperangan mengikuti Rasulullah SAW. Mereka berperang sambil berdagang. Jika Rasulullah SAW dan para sahabat sampai ke Gunung Badar Subro, di mana di sana diselenggarakan musim pasar, tak seorang pun dari pasukan Abu Sufyan yang memperlihatkan batang hidungnya di sana. Mereka berdagang dengan tenang. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-174 yang dengan tegas menceritakan tentang keadaan pada para sahabat Nabi SAW yang mendapat nikmat, karunia dan pahala besar dari sisinya. Hadis riwayat Tabrani
dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib untuk memimpin seperangkat pasukan perang dalam rangka mencari Abu Sufyan. Pasukan yang dipimpin Ali bin Abi Thalib ini bertemu dengan seorang Arabi penduduk perkampungan dari Bani Khuza'ah yang mengatakan, sungguhnya orang-orang Quraisy telah siap berkumpul, bersiap sedia untuk menggempur kamu. Berita ini dijawab oleh kaum muslimin. Cukup Allah yang akan membela dan memberi perlindungan kepada kami. Dan sesungguhnya dia sebaik-baik penolong dan penjaga. Sehubungan dengan jawaban yang dilontarkan oleh kaum muslimin secara serempak ini, Allah SWT menurunkan ayat ke-174 untuk memberi pujian terhadap mereka yang dengan ikhlas berjuang di jalan Allah. Mereka mendapat karunia, pahala dan nikmat yang besar dari sisinya. Hadis riwayat Ibnu Murdawai dari Abi Rafi. Selanjutnya ayat ke-179 surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Allahu liyazara al-mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal habisa minat thayyibi wa ma kana Allahu liyutli'akum alal ghaibi walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha'u fa'aminu billahi wa rasulihi wa in tu'minu wattaqu afalakum ajrun azim. Artinya Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia menyisihkan yang buruk atau munafik dengan yang baik atau yang mukmin. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib. Akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara Rasul-Rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Sebab turunnya ayat ini adalah pada waktu itu antara orang-orang muslim yang benar-benar ikhlas berjuang dengan orang-orang munafik masih bercampur baur, sulit dibedakan. Lebih-lebih pada terjadinya perang Uhud. Oleh karena yang demikian, maka ada sebagian dari mereka yang mengatakan, kalau memang benar Muhammad itu dapat dipercaya dan jujur, maka tunjukkanlah kepada kami mana orang munafik yang sombong dan orang mukmin yang sabar. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-179 bagi ketegasan bahwa dia tidak akan membiarkan keadaan seperti ini berlarut-larut. Mereka yang beriman dijanjikan olehnya untuk mendapatkan pahala yang besar. Hadis riwayat Suddi dan Ibnu Jarir dari Mujahid. Selanjutnya ayat ke-180 dan 181 surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamati walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya'u sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqi wa naqulu zuqu azabal harik.
Artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Sebab turunnya ayat-ayat ini adalah pada waktu itu di kalangan kaum muslimin masih banyak yang tidak mau membayar zakat. Dan apabila budak mereka menuntut hak, selalu saja tidak dipenuhi. Bahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memiliki kitab Taurat dan Injil tidak mau mengajarkan dan menyebarluaskan isi kandungannya. Lantaran mereka takut kehilangan wibawa dan pengaruh di mata manusia. Sebab di dalam kitab itu ditegaskan tentang kerasulan Muhammad SAW. Sehubungan dengan keadaan yang seperti itu, Allah SWT menurunkan ayat 180 sebagai teguran, sindiran, dan ancaman bagi mereka yang berbuat bakhil terhadap sesuatu yang dimiliki, baik ilmu maupun harta kekayaan. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Aufi dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa pada suatu waktu Abu Bakar Siddiq masuk ke tempat pendidikan orang-orang Yahudi di mana dipelajari kitab Taurat. Ketika itu orang-orang Yahudi sedang mengelilingi Panhas, salah seorang ulama mereka. Panhas berkata kepada Abu Bakar, "Demi Allah, wahai Abu Bakar, sesungguhnya kami tidak membutuhkan sesuatu dari Allah, dan Allah lah yang membutuhkan kami. Sekiranya Allah itu kaya, tentu tidak akan meminjam apa-apa dari kami, sebagaimana yang dikemukakan oleh sahabatmu Muhammad bin Abdullah. Yaitu sebagaimana yang ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-245. Mendengar ejekan yang seperti itu, Abu Bakar marah dan memukul muka pendeta Yahudi itu. Panhas merasa dihina dan tidak rela dipukul oleh Abu Bakar. Maka dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Saya mengatakan, wahai Muhammad, lihatlah apa yang dilakukan sahabatmu ini kepadaku. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mengapa kamu berbuat seperti itu? Jawabnya, tahuilah wahai Rasulullah, Panhas telah mengatakan sesuatu perkataan yang sangat besar dosanya, yaitu menganggap Allah Subhanahu wa taala fakir dan mereka tidak butuh kepada Allah. Bahkan Allah lah yang membutuhkan mereka. Mendengar jawaban Abu Bakar itu, Panhas memungkirinya dan mendustakan kata-kata Abu Bakar. Sehubungan dengan peristiwa itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-181 sebagai ketegasan terhadap sifat dan watak kepribadian orang-orang Yahudi yang sangat keji. Mereka besar mulut, berani ngomong, tidak bertanggung jawab. Hadis riwayat Ibnu Ishaq dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa pada waktu ayat ke-245 dari surat Al-Baqarah yang berbunyi man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Artinya barang siapa yang mau memberi pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah sampai akhir ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi datang menghadap kepada Rasulullah SAW seraya berkata, wahai Muhammad, adakah Tuhanmu itu miskin sehingga meminta sesuatu kepada hambanya? Kata-kata mereka yang tidak sopan ini telah melatar belakangi turunnya ayat ke-181, yaitu sebagai bantahan terhadap anggapan dan kata-kata mereka.
Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka untuk dimasukkan ke dalam siksa yang sangat memedihkan. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas. Selanjutnya ayat ke-186 surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Latublawunna bi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku ada katsira wa in tasbiru wa tattaku fa inna dzalika min azmil umur. Artinya kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Sebab turunnya ayat ini adalah ayat ke-186 diturunkan sehubungan dengan peristiwa yang terjadi antara Abu Bakar dengan Panhas yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah fakir, sedangkan dia dan pengikutnya adalah kaya. Diturunkannya ayat ini sebagai ketegasan bahwa harta kekayaan itu merupakan cobaan bagi manusia, sehingga dapat mengantar mereka ke arah kesombongan. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Munzir dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat yang lainnya dijelaskan bahwa ayat ke-186 diturunkan sehubungan dengan Ka'ab bin Ashraf yang mencaci maki Rasulullah SAW dan para sahabat dengan menciptakan syair-syair atau puisi-puisi. Diturunkannya ayat ini sebagai ketegasan bagi kaum muslimin untuk bersabar dalam menerima caci makian dan dalam menghadapi mereka orang-orang yang membenci kehadiran Islam. Hadis riwayat Abdul Razak dari Ma'mar, dari Zuhri, dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik. Selanjutnya ayat 188 dan 189 surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bima fazatim minal adabi wa lahum adabun alim. Walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa dan bagi mereka siksa yang pedih. Punyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu. Sebab turunnya ayat-ayat ini adalah pada suatu waktu Marwan berkata kepada penjaga pintunya, "Wahai Rafi, pergilah menemui Ibnu Abbas dan katakan kepadanya bahwa sekiranya orang yang akan disiksa karena merasa gembira dengan apa yang diperolehnya dan ingin dipuji segala perbuatannya tidak diperbuat, tentu kita semua akan mendapat siksaan." Dalam hal ini Ibnu Abbas memberi jawaban, "Apakah yang menjadi masalah bagi kamu tentang ayat ke-188 dan 189 ini? Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang Nasrani dan Yahudi atau ahli kitab, yaitu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada mereka tentang suatu masalah, tetapi mereka menutupinya dengan memberikan jawaban yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang ditanyakan oleh beliau. Kemudian setelah itu mereka mengabarkan kepada teman-teman mereka tentang apa yang telah mereka perbuat terhadap Rasulullah SAW.
Mereka merasa bangga dan gembira bisa memperlakukan Rasulullah SAW seperti itu. Mereka mengemukakan bahwa bisa memberikan jawaban yang tidak masuk akal kepada Rasulullah SAW ini agar mendapat pujian dari kawan-kawan mereka. Demikian jawabannya disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ayat ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan keadaan kaum muslimin yang bergembira dikala mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Hamid bin Abdurrahman bin Auf. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa apabila Rasulullah SAW pergi berjihad meluhurkan agama Allah, segolongan orang-orang munafik meninggalkan diri, tidak ikut berjihad, dan merasa gembira karena bisa melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik, tanpa merasa terganggu oleh ajaran Rasulullah SAW untuk berjihad. Akan tetapi apabila Rasulullah SAW telah pulang dari berjihad dan membawa kemenangan, mereka meminta maaf dengan mengemukakan berbagai alasan yang tidak masuk akal sambil bersumpah. Hal ini mereka lakukan untuk menutupi perbuatannya yang amat keji itu dan mengelabui Rasulullah SAW. Selain itu mereka juga mengharapkan pujian dari golongan mereka bahwa mereka dapat menyelamatkan diri tidak ikut dalam berjihad. Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-188 dan 189 sebagai peringatan bagi kaum muslimin agar lebih hati-hati berhadapan dengan orang-orang munafik. Di samping sebagai ketegasan terhadap sifat-sifat orang munafik. Perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu tidak ada balasan lain kecuali neraka yang sangat pedih siksaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri. Dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa ketika Rafi bin Hadaiz dan Zaid bin Sabit duduk santai bersama dengan Marwan, Marwan berkata tentang apakah turunnya ayat 188 dan 189 dari surat Ali Imran itu. Jawab Rafi, turunnya ayat tersebut berkenaan dengan adanya sebagian kaum munafikin yang apabila Rasulullah SAW akan berangkat berjihad, mereka meminta izin dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal untuk tidak bisa ikut berjihad. Mereka mengemukakan bahwa sebenarnya ingin sekali ikut dalam berjihad, tetapi berhubung ada halangan yang tidak dapat ditinggalkan, kesibukan sehari-hari, mereka meminta izin untuk tidak menghadiri jihad tersebut. Berkenaan dengan mereka itulah ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marwan seakan-akan tidak percaya terhadap apa yang dikemukakan Rafi, sehingga Rafi merasa terkejut dan resah. Untuk mendapatkan keyakinan, Marwan mengajukan pertanyaan kepada Zaid bin Sabit dengan mengatakan, "Demi Allah, aku bertanya kepadamu, wahai Zaid bin Sabit, apakah kamu tahu tentang kejadian yang aku tanyakan kepada Rafi tadi?" Jawab Zaid bin Sabit, "Ya, aku tahu. Yaitu seperti apa yang dikatakan oleh Rafi tersebut." Dengan demikian, Marwan semakin yakin dan memang demikianlah latar belakang turunnya ayat ini. Hadis riwayat Abdu dalam kitab tafsirnya dari Zaid bin Aslam. Demikianlah beberapa ayat dari surat Ali Imran yang bisa kita bahas kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.